Coba deh bayangin situasi ini. 3 tahun yang lalu ada cowok namanya Reza. Dia ini sering banget diomelin ibunya karena ya kerjaannya main game melulu tiap hari. Tapi tahu nggak sekarang gimana? Penghasilannya dia per bulan itu jauh di atas standar gaji fresh graduate kantoran. Padahal dia bukan pro player loh, dia itu caster e-sports. Ternyata suaranya yang hiperaktif waktu komentar dan pemahamannya soal metagame itu punya nilai jual yang luar biasa. Nah, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan membedah fenomena raksasa yang ada persis di depan mata kita. Industri e-sports Indonesia. Pertanyaannya, ini tuh industri yang beneran nyata dan solid atau jangan-jangan cuma hype doang? Mari kita cari tahu. Kamu pasti inget kan zaman dulu, hobi main game itu selalu mancing omelan template dari orang tua. Kayak, mau jadi apa kamu kalau main game terus? Tapi sadar nggak sih, pergeseran budaya tuh udah bener-bener terjadi sekarang. Obrolan di meja makan itu udah berubah drastis. Jadi pertanyaan kayak, anak RRQ itu gaji sebulannya berapa sih? Gila kan perubahannya? Main game yang dulunya dianggap buang-buang waktu, sekarang udah resmi diakui sebagai jalur karir yang menjanjikan banget secara finansial. Terus, seberapa besar sih emangnya pergeseran industri ini? Coba tebak, 26 triliun rupiah. Yap, kamu nggak salah dengar. Itu adalah perkiraan nilai ekonomi e-sports di Indonesia untuk tahun 2025 nanti. Angka yang super fantastis ini, itu udah mencakup semuanya ya. Mulai dari duit sponsor, hak siar, merchandise, sampai ke konten-konten digital. Skala industri ini udah terlalu raksasa buat kita anggap remeh. Dari mana asalnya angka segila itu? Nah, perputaran uang raksasa ini tuh didorong langsung sama 43 juta pemain aktif di negara kita. Fakta ini nih yang secara absolut menobatkan Indonesia sebagai salah satu pasar e-sports terbesar, nggak cuma di sini tapi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Nah, perhatiin deh data ratusan pemain profesional di sini. Pertanyaannya, gimana ceritanya lonjakan pemain bisa sedrastis ini? Kuncinya sebenarnya ada di rentang tahun 2016 sampai 2018. Waktu itu, smartphone murah sejutaan dan koneksi 4G mulai merata di mana-mana. Tiba-tiba aja, tembok penghalang buat masuk ke dunia gaming itu nyaris hilang tak berbekas. Kamu udah nggak butuh lagi PC puluhan juta cuma buat bertanding dan ngerintis karir jadi pro player. Semuanya ada di genggaman tangan. Lompatan teknologi massal ini akhirnya memaksa industrinya buat cepat berevolusi. Bayangin aja, sejak tahun 2023, e-sports sudah resmi jadi olahraga prestasi di bawah KONI. Ini tuh ngebuka jalur pendanaan yang resmi dari pemerintah. Dan ngomongin soal gaji, pemain di tim-tim besar itu sekarang bisa ngantongi sekitar 20-100 juta rupiah per bulannya. Nggak cuma itu, ekosistem ini juga nyiptain lapangan kerja yang bener-bener baru. Sekarang kita punya analis data, fisioterapis, sampai psikolog yang khusus nanganin atlet e-sports. Keren banget kan? Oke, sekarang kita turunin temponya sebentar. Kita masuk ke bagian paradoks finansial tim e-sports di balik gemerlap layar. Mari kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di belakang panggung. Terlepas dari stadion yang megah dan jutaan penonton yang nonton streaming tiap hari, ternyata ada kontras yang lumayan tajam di jantung model bisnis ini. Di satu sisi, popularitas yang meledak bikin ekspektasi dan gaji para pemain terus meroket. Tapi, di sisi lain pendapatan timnya sendiri justru tertinggal. Kenapa? Karena mayoritas tim kita masih sangat amat bergantung sama sponsor yang sifatnya cuma musiman, sementara mereka harus menggap-menggap nutupin biaya operasional yang super raksasa. Ditambah lagi nih, ada satu resiko eksternal yang masif banget. Game-game raksasa yang lagi dipertandingin itu semuanya dimiliki sama perusahaan luar negeri. Keputusan bisnis penentunya itu dibuat di Singapura, Shanghai, atau Seoul. Jadi logikanya gini, kalau suatu hari mereka tiba-tiba mutusin buat menghentikan dukungan liga di Indonesia, boom! Ekosistem lokal kita bakal langsung lumpuh total saat itu juga. Bener-bener rentan. Terus solusinya apa dong biar nggak kolaps? Ada 3 langkah vital yang wajib dilakuin. Pertama, tim harus mulai diversifikasi pendapatan. Jangan cuma pasrah nungguin dana dari sponsor. Kedua, kita butuh regulasi hukum yang tegas banget buat melindungi kontrak para pemain. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita harus mulai ngebangun intellectual property, alias game buatan anak bangsa sendiri. Kenapa? Ya karena selama kita cuma numpang di game asing, selamanya kita cuma bakal berstatus sebagai konsumen raksasa. Kegagalan kita buat membenahi fondasi ekonomi ini tuh beneran punya dampak nyata ke orang-orang di bawah. Kamu masih ingat cerita Reza di awal tadi kan? Sayangnya, realita Reza saat ini udah beda. Dia sekarang harus pontang-panting nyari pekerjaan lain karena kontraknya nggak diperpanjang. Alasannya? Bukan karena kinerjanya memburuk, sama sekali bukan. Tapi karena timnya terpaksa ngelakuin efisiensi besar-besaran setelah ditinggal pergi sama sponsor utama mereka. Inilah potret asli kerentanan industri kita saat ini.
Pada akhirnya, masa depan e-sports Indonesia itu bukan sekedar gelembung sesaat. Populasinya udah terlalu besar dan minat masyarakatnya itu sangat nyata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah generasi penerus kita bakal terus main game atau enggak. Melihat semua celah dan kerentanan tadi, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita benar-benar serius mau ngebangun fondasi industrinya yang kuat, agar generasi kita nantinya nggak cuma berakhir sekadar jadi penonton di rumah sendiri? Coba kamu pikirin deh.